Baik, untuk nomor 1 di sini saya akan menjelaskan cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengendalian keputusan keuangan. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengidentifikasikan masalah atau situasi yang berkaitan dengan etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Ya, masalah etika dalam pengambilan keputusan keuangan terjadi ketika keputusan tidak jujur, tidak transparan, melanggar aturan atau merugikan pihak lain demi kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan masalah atau situasi tersebut, termasuk hukum, peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga ada menimbang alternatif keputusan yang bersedia dan memilih yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, yang keempat, melaksanakan keputusan yang dipilih dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas yang dilakukan secara transparan sesuai prosedur serta siap bertanggung jawabkan hasil dan dampaknya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang terakhir ada memonitor dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2-nya. Itu soalnya navigasi perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik sangat penting dalam pembahasan pengertian dan fungsi anggaran. Berkait dengan tantangan seperti investasi. Nah, diketahui penghasilan Tuan Beni itu setiap bulan sebesar 12.500.000, memiliki 1 orang istri dan 2 anak. Tuan Beni memiliki beberapa kewajiban dan keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, renovasi rumah, hingga dana persiapan pensiun. Berapa hal yang harus saudara perhatikan dan membuat perencanaan keuangan Tuan Beni. Nah, di sini penyelesaian penghasilan bulanan Tuan Beni itu 12.500.000. Nah, kita akan tulis belanja rumah tangga, alokasi untuk belanja rumah tangga. Nah, 35% ini kita dapat dari soal dari penghasilan. 35% kali 12.500.000 dari hasil bulanan Tuan Beni, dan dapat hasilnya 4.375.000. Yang kedua itu renovasi rumah. 20% dari penghasilan, alokasi untuk renovasi rumah. 20% dikali 12.500.000 dapat dari penghasilan bulanan Tuan Beni. Itu hasilnya 2.500.000. Nah, alokasi untuk pendidikan anak, karena soalnya ada 2 anak, berarti 10% ini kita dikalikan 2, jadi 20%. Nah, 10% kali 12.500.000 kali 2. Nah, dapat hasilnya 1.250.000 dikali lagi dengan 2 dan dapat hasilnya 2.500.000. Untuk dana pensiunnya 15% dari penghasilan, alokasi untuk dana pensiunnya 15% dikali 12.500.000, itu hasilnya 1.875.000. Untuk sisa penghasilan belanja rumah tangga itu dapat hasilnya dari sini 4.375.000 dan renovasi rumah 2.500.000. Untuk pendidikan anak 2.500.000, dana pensiun 1.875.000. Nah, total penghasilannya 4 juta kita ambil dari sini, 4.375 ditambah 2.500.000 kita ambil dari renovasi rumah, dan ditambah 2.500.000 kita ambil dari pendidikan anak, dan ditambah 1.875.000 kita ambil dana pensiun. Nah, ini rumusnya, dan dapat hasilnya 11.250.000. Dan rumusnya sisa penghasilan sama dengan penghasilan bulanan total pengeluaran. Nah, di sini 12.500.000 dikurang 12.500.000 ini dapat dari hasil bulanan Tuan Beni, dan dikurang 11.250.000 dari hasilnya.
dari sisa penghasilan 11 juta dan dapat hasilnya 1.250.000. Dan sini kita rincian perencanaan keuangan Tuan Beni. Ada penghasilan bulanan, belanja rumah tangga, renovasi rumah, pendidikan anak, dana pensiun, sisa penghasilan. Nah, ini kita masukkan semua yang kita dapat hasil pertama-tama itu. Kita kalikan berapa persen. Dan ini sisa penghasilannya kita kurangkan itu dapat 1.250.000. Nah, ini persennya. Untuk mendapatkan 10% ini, kita 1.250.000 dibagi dengan 12.500.000 baru kita kalikan dengan 100% dan dapatnya 10%. Nah, jadi untuk merencanakan keuangan dengan baik untuk kebutuhan pokok dan perencanaan masa depan Tuan Beni harus mengimplementasikan penghasilan dengan rincian, yaitu belanja rumah tangga maksimal sebesar 4.375.000 dengan 35% dari penghasilan. Renovasi rumah maksimal sebesar 2.500.000 dari 20% penghasilan. Dari 10% dari penghasilan. Dan pendidikan anak maksimal sebesar 2.500.000 dari 20% dari penghasilan, karena ini dia 2 anak. Untuk dana pensiun maksimal sebesar 1.875.000 dari 20% dari penghasilan. Nah, dengan total pengeluaran sebesar 11.250.000, Tuan Beni masih memiliki sisa penghasilan sebesar 1.250.000 yang dapat dialokasikan untuk tabungan liburan keluarga dan tabungan masa depan anak.